Halo semuanya, ketemu lagi bersama gue Intan Mustika di Diari Mustika. Oke, kita kembali kepada persoalan ibu dan anak ya. Sebelumnya gue udah pernah jelasin di video gue sebelumnya kalau gue selama kehamilan itu gue belajar dari berbagai macam artikel, dan salah satunya dari bidan kita juga, yang itu sangat amat membantu. Kalian bisa buka YouTube-nya bidan kita maupun Instagram-nya, di situ ada banyak banget info seputar kehamilan dan melahirkan seperti apa. Terus juga dia punya buku-bukunya, kalian bisa beli juga, dan tapi lebih pastinya kalian cek dulu deh di website maupun di Instagramnya. Nah, pada kesempatan kali ini gue pengen bahas tentang kapan waktu yang tepat untuk pergi ke rumah sakit di saat kita mau melahirkan. Kenapa gue mau bahas ini? Karena biasanya teman-teman tuh pada galau ya ketika merasakan satu hal yang mungkin baru terjadi, misalnya agak nyeri di perut, itu galau apakah harus ke rumah sakit sekarang atau nanti aja gitu. Atau persoalan lainnya ketika misalnya udah masuk ke 39 minggu tapi anaknya masih belum ada ciri-ciri mau keluar gitu. Nah, pertanyaannya pasti, kira-kira harus ke rumah sakit aja atau gimana ya? Nanti dulu, jangan buru-buru ke rumah sakit sebelum kalian mendapatkan 3 ciri-ciri yang akan gue sebutkan ini. Langsung aja kita ke poin yang pertama. Poin yang pertama itu adalah ketika kalian merasakan kontraksi. Cuma kontraksi yang seperti apa nih? Karena kontraksi itu terbagi dua, ada kontraksi palsu dan ada kontraksi yang benar-benar kontraksi gitu. Apa sih yang disebut kontraksi palsu? Kontraksi palsu itu ketika kita merasakan sakit atau kencang di perut yang sebenarnya sakitnya masih bisa ditahan. Kemudian kalau seandainya kalian bawa istirahat, dia akan hilang gitu sakitnya. Kemudian juga biasanya rasanya nggak akan datang lagi dalam waktu yang dekat, dan biasanya bisa reda dengan sendirinya kayak gitu. Sementara kalau kontraksi yang benar-benar kontraksi asli itu ketika kita merasakan sakit perut yang datangnya tuh secara berpola atau mungkin ada frekuensinya gitu. Nah, kalian bisa bersiap-siap untuk ke rumah sakit ketika kalian merasakan kontraksi 511. Apa itu kontraksi 511? Kontraksi 511 itu adalah ketika kita merasakan sakit perut atau kontraksi dalam jangka waktu 5 menit sekali, durasinya 1 menit, dan berlangsung secara konsisten dalam waktu 1 jam. Tapi sebenarnya ketika kalian merasakan kontraksi 511 itu juga belum bisa dipastikan kalau kalian akan bener-bener mau lahiran pada saat itu juga. Enggak. Jadi sebenarnya itu hanya pertanda kalau kalian udah mau melahirkan. Ketika kalian merasakan itu, bisa tenang dulu, jangan buru-buru ke rumah sakit. Sebenarnya masih ada waktu beberapa jam lagi untuk kalian melahirkan. Dan biasanya tanda-tanda tersebut berarti kalian memasuki fase aktif dalam melahirkan. Jadi ada beberapa kala dalam persalinan, ada 3 kala dalam persalinan, dan di kala 1 itu ada yang namanya fase laten dan fase aktif. Fase laten itu adalah ketika memasuki pembukaan 1 sampai pembukaan 4. Nah, fase kedua itu adalah fase aktif, di mana memasuki pembukaan dari 5 ke 10, itu disebut fase aktif. Sedangkan kontraksi yang 511 itu menandakan bahwa kalian memasuki fase aktif, dan biasanya butuh beberapa jam lagi untuk sampai ke pembukaan 10. Terlebih lagi kalau misalnya teman-teman baru aja mau melahirkan, artinya kelahiran pertama, biasanya jarak antara pembukaan 5 sampai 10 itu lumayan panjang. Nah, biasanya kalian udah boleh siaga ke rumah sakit itu ketika kalian memasuki fase 411 atau 311. Oh iya, meskipun misalnya kalian udah merasakan kontraksi ini, kalian harus tetap tenang ya, jangan terlalu buru-buru banget, karena gimana pun
Kalau kalian tenang, kontraksinya akan lebih cepat berjalan. Tapi kalau seandainya kalian dalam keadaan gak nyaman, terus habis gitu panik, itu nanti akan membuat pembukaannya tidak berjalan secara lancar. Kemudian yang kedua adalah ketika muncul lendir darah. Sebenarnya lendir darah ini nggak bisa dipastikan itu pembukaan berapa sih, karena lendir darah ini bisa muncul bahkan dari pembukaan pertama gitu. Sementara untuk dapat dari pembukaan pertama ke 10 itu kan waktunya lama banget, apalagi kalau kita baru aja mau melahirkan anak pertama, itu pasti prosesnya panjang. Jadi lendir darah ini hanya bisa menjadi tanda bahwa kalian akan segera melahirkan gitu. Dan kalau misalnya lendir darah ini dibarengi dengan kontraksi yang sudah teratur, itu baru boleh kalian pergi ke rumah sakit gitu. Selanjutnya ke poin ketiga, yaitu pecah ketuban. Jadi ketika ketuban sudah pecah, itu dapat dipastikan kalau kalian sudah mau menuju persalinan. Ketuban itu pecah biasanya pada saat kita sudah mengalami pembukaan yang tinggi, misalnya pembukaan 8, tapi bisa juga datang di awal atau biasa disebut dengan ketuban pecah dini. Nah, orang-orang yang biasanya mengalami ketuban pecah dini ini biasanya dia punya riwayat keputihan seperti itu, atau mungkin infeksi saluran kemih atau ISK, itu dia lebih rentan terkena KPD atau ketuban pecah dini. Jadi kalau misalnya kalian merasakan ketuban kalian sudah pecah, benar-benar udah harus langsung ke rumah sakit. Tapi sebelumnya yang pasti tidak boleh panik dulu, tidak boleh panik, harus benar-benar berpikir positif dan tenang. Kemudian minum air yang banyak atau cairan yang banyak. Selain itu juga cek dulu nih, kira-kira seberapa banyak ketuban yang pecah, apakah ketubannya pecah semua atau cuma rembes. Kemudian dilihat juga warnanya, biasanya umumnya itu ketuban berwarna bening atau mungkin agak-agak kemerahan gitu, itu normal. Cuma kalau misalnya warnanya udah hijau, itu kalian harus hati-hati dan harus benar-benar langsung ke rumah sakit, karena itu pertanda adanya infeksi pada ketuban kalian. Biasanya ibu yang sudah pecah ketuban ini harus segera melahirkan paling lambat 24 jam setelah ketubannya pecah. Selain itu juga bisa dicek baunya seperti apa. Kalau misalnya baunya masih kayak gak ada bau, berarti masih aman-aman aja. Tapi kalau misalnya ada bau busuk atau bau-bau yang lain, bisa langsung segera ke rumah sakit juga gitu. Nah, kalau gue waktu itu kebetulan juga ngalamin namanya KPD, tapi nggak kayak yang pecah gitu, cuma rembes-rembes aja. Dan gue masih diem dulu di rumah kayak beberapa jam gitu, bahkan rembesnya tuh dari pagi, tapi gue baru ke rumah sakit sekitar jam 2 siang gitu, karena gue merasa masih oke-oke aja. Dan ketuban yang gue keluarin tuh masih kayak rembes-rembes aja gitu. Dan setelah gue hubungin dokter gue, ternyata gue harus buru-buru ke rumah sakit untuk cek keadaan bayi gue. Kenapa gue masih memutuskan untuk di rumah pada saat itu? Karena gue udah tahu nih, gue udah ada ciri-ciri kayak lendir darah, udah rembes ketuban juga, tapi gue belum merasakan kontraksi yang teratur, makanya gue masih di rumah. Dan gue berpikir untuk mencari kenyamanan di rumah supaya pembukaan gue lebih cepat gitu. Tapi nyatanya ketika cek di rumah sakit, pembukaan gue masih 1 gitu. Jadi sebenarnya masih panjang tuh prosesnya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin udah pecah ketuban terlebih lagi banyak, itu bisa langsung ke rumah sakit aja biar ada tindakan yang lebih lanjut. Tapi yang pasti harus tetap tenang, harus minum yang banyak supaya bayinya juga nggak stres gitu. Nah, kenapa gue bilang jangan terburu-buru untuk ke rumah sakit? Karena gimana pun ketika kita mau melahirkan, nggak cuma pendamping melahirkan kita nih sebagai supporter,
tapi juga kita butuh supporter lain, yaitu dari pihak rumah sakit atau provider, bisa dari dokter ataupun yang membantu kita melahirkan seperti bidan dan lainnya. Cuma nggak semua provider support kita untuk melahirkan sesuai yang kita mau. Nah, untuk menghindari intervensi-intervensi dalam melahirkan, sebisa mungkin kita untuk menghabiskan waktu di rumah aja kalau memang nggak terjadi hal-hal yang berat gitu, supaya kita juga lebih nyaman untuk kontraksinya. Gimana pun kan yang namanya di rumah sendiri itu kan lebih enak kan dibanding kalian di rumah sakit, suasananya akan beda. Gue sih pengen banget ya kalau misalnya ngerasain kontraksi itu di rumah aja gitu. Terus habis gitu ketika nanti udah pembukaannya udah agak besar baru ke rumah sakit tuh gue pengen banget, karena itu menghindari untuk hal-hal yang nggak pengen terjadi ke kita. Contohnya misalnya induksi. Sebenarnya induksi itu juga kalau nggak penting-penting banget, kalau misalnya tidak terjadi satu hal yang bahaya, itu tidak perlu dilakukan, karena gimana pun mules induksi sama mules yang normal itu beda banget gitu. Gue ngerasain yang diinduksi dan itu emang bener-bener sakit banget. Jadi gue pengen yang natural-natural aja. Mungkin di anak kedua gue pengen memperkaya ilmu gue lagi kali ya, supaya gimana caranya bisa stay di rumah untuk merasakan persalinan yang nyaman gitu. Ya mungkin itu aja dari gue, beberapa poin penting yang menandakan kalau kalian mau melahirkan. Tapi semua kembali lagi kepada kalian. Kalau memang misalnya mau siap-siapnya di rumah sakit, ya silakan aja. Yang terpenting adalah perbanyak ilmu ketika kita mau melahirkan. Karena kalau gue pribadi sejujurnya adalah orang yang takut menghadapi persalinan ini. Nah, untuk bisa berani gimana sih caranya? Ya dengan belajar, dengan tahu kira-kira keadaan di lapangan itu seperti apa nantinya gitu. Jadi banyak-banyak belajar ya guys. Oke, itu aja dari gue. Terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe kalau kalian belum subscribe. Terima kasih, dadah.